Suster ini lahir di Lokamude. Denarnya keluar adalah Bolokoli. Saya tidak tahu nasib Lokamude seperti apa. Apakah masih ada mude di Loka-Loka? Yang saya tahu bahwa Bolokoli, Koli tinggal namanya, karena sudah diganti dengan tanaman-tanaman yang mahal, tanaman-tanaman ekonomi kelas hebat. Mau ngomong apa di depan pastor paroki yang sebaik ini? Benar, saya salah ini. Ya, mau ngomong apa? Kalau saya tahu bahwa salah satu undangan yang hadir adalah KR Mesir, saya tidak mau berbuat juga. Mau ngomong apa depan orang tua sehebat itu? Ini salah seorang bawa pengakuan saya di Mamere. Mau ngomong apa? Pater Selebrat utama, saya sudah dengar mereka cerita-cerita nama Pater. Kalau saya khotbah sebenarnya hanya karena sayang kepada saudari saya sendiri. Dan kalau saya tahu bahwa Romo Kristo hadir juga, saya tidak mau khotbah. Tapi sudahlah, saya harus khotbah. Dan kita lihat saja moto di sana ya. Aku mengagungkan Tuhan sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Pekerjaan besar apa? Oh, pekerjaan besar yang seperti dilukiskan dalam bacaan yang pertama kah? Kitab Kidung Agung yang bagus itu. Suster ini lahir di Lokamude. Denarnya keluar adalah Bolokoli. Saya tidak tahu nasib Lokamude seperti apa. Apakah masih ada mude di Loka-Loka? Yang saya tahu bahwa Bolokoli, Koli tinggal namanya, karena sudah diganti dengan tanaman-tanaman yang mahal, tanaman-tanaman ekonomi kelas hebat. Dan suster, dengan demikian saya bangga sekali kalau engkau pilih moto aku mengagungkan Tuhan karena dia melakukan karya besar. Ternyata harus begitu. Hidup kita dari yang sederhana, koli-kolian dan mude-mudean, diganti dengan tanaman-tanaman yang mahal. Engkau dipanggil Tuhan Allah dari tempat ini dan kemudian engkau menjadi suster yang hebat. Itu namanya karya besar dilakukan oleh Tuhan atas dirimu, dan kita semua pantas mengagungkan Dia. Tapi saya baru ngomong tentang bacaan pertama tadi, yang Kitab Kidung Agung itu. Engkau ini lahir di Lokamude. Denarnya keluar Bolokoli. Mama ada di sampingmu dan Bapak ada di samping. Saya bangga sekali orang tua pakai dengan beret lagi keo, sarung lagi keo, dengan topi menggerai. Tapi saya hanya mengatakan bahwa itu memang karya besar. Tuhan pelihara Bapak sampai suster merayakan 25 tahun. Bapak selalu menyesuaikan diri dengan keadaan kehidupan, dan karena itu maka engkau anak kedua dari 7 bersaudara, menjadi orang yang hebat juga di biara karena terlahir dalam keluarga besar, sehingga engkau sudah terbiasa untuk menyesuaikan dirimu dengan keadaan yang keluarga besar. Maka begitu engkau masuk dalam komunitas
engkau bisa seperti yang dituliskan di riwayat hidupmu, menjadi pembina di Wild Cloud, kemudian menjadi Piko 24 mandat dan seterusnya. Itu karya-karya besar yang Tuhan berikan kepadamu karena engkau terlahir dari keluarga besar, terbiasa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Bapa si setia itu menyesuaikan dirinya meskipun Tuhan dia cari lebih nyaman dengan pakai topi manggarai daripada pakai lenso. Karena terlalu rumit, harus ikat-ikat, orang tua tidak suka rumit-rumit. Kemudian mama ada di samping. Mama tua ini memang bagimu mama adalah karya besar, karya agung, perbuatan besar dari Tuhan Allah. Mama sudah usia begitu, engkau pesta di Mombere, pesta komunitasmu, mama yang pergi kunjungan engkau. Mama pergi kunjungan engkau di sana, ada kalanya engkau sedang marah-marah dengan saudari-saudarimu, mama hanya senyum-senyum. Saya lihat waktu itu di ruang tamu. Itulah perbuatan besar yang dikerjakan bagi Suster Germana oleh Tuhan. Tapi Suster Germana, bacaan pertama tadi itu, yang kekasih itu seperti apa tadi katanya? Seperti apa itu? Seperti kijang yang melompat-lompat di atas batu datang dari jauh. Datang lewat batu-batu dengan sulit datang hanya untuk menemui kekasihnya di rumahnya. Dikatakan tadi begitu. Jadi kitab Hidup Aku melukiskan tentang percintaan dua orang yang hebat sekali, yaitu yang laki-laki mencari yang perempuan juga dalam kesulitan-kesulitan yang paling ekstrim, tapi tetap dia dapat. Dan begitu datang, dia duluan yang omong lagi, bangunkan orang kecintaannya, perlihatkan wajahmu katanya. Dia yang ngomong duluan. Tuhan Allah, Yesus ini ngeri sekali. Ternyata Tuhan Yesus cari orang di Molokoli yang banyak-banyak masuk biara ini, Molokoli ini, Rocky. Dari Lopang Muda sampai kampung di sana itu. Zaman dulu ketika mereka dipanggil, rapat belum ada, jalan sulit, sudah mati, Yesus dapat mereka di sini ya. Yesus ini baik sekali ya. Dan itulah salah satu karya besar yang dikerjakan oleh Tuhan untuk Suster Germana. Tapi Suster Germana, engkau ini kan tamatan KKN, yaitu SDK Molokoli, SMPK Santo Mikael, dan SDG Negeri KKN. Dengan pendidikanmu yang begitu, terbentuklah pribadimu yang seperti sekarang saudari-saudarimu kenal. Dalam keluarga besar, lalu kemudian sekolah di kampung, kemudian turun sedikit masih kampung juga. Kampung juga, oke juga, mungkin mau di kota ya. Mau ya, kelasnya terlalu tidak mendekek lah. Saya orang dek. Lalu kemudian dia masuk kota di Endel, bertemu dengan orang-orang dari mana-mana. Terbentuklah karaktermu seperti itu yang bisa menerima teman-teman lain apa adanya. Tapi meskipun engkau negeri, bergabung juga dengan teman-temanmu yang Islam dibawa dari mana-mana itu, dari mau Kiri, mau Kongo, mau Mawa, gabung di Ende, ketemu dengan orang Pulau Ende, ketemu dengan orang Ende, ketemu dengan orang Riung juga dari sana yang sama-sama Islam hatinya. Tapi kemudian engkau tetap bisa, tidak tahu caranya bagaimana. Tuhan Allah memang akan gila untuk pilih engkau ini. Tapi kemudian kita semua hari ini di sini, karya agung itu hebat sekali. Tetapi kembali ke Kidung Agung bacaan tadi dikatakan bahwa dengar tuh, burung kekukur sudah bersuara, bunga sudah bagus. Artinya masa-masa sulit itu sudah lewat. Sekarang ini saat yang indah, saatnya bercinta. Ternyata kesulitan-kesulitan yang engkau temukan pada masa kecilmu, begitu engkau mengikuti panggilan Tuhan,
engkau menemukan kesulitan, tapi tidak sedikit. Suster Germana ini angkatan-angkatan awal yang mereka ini dibesarkan dengan kasih sayang oleh suster-suster yang datang dari Italia, bawa mereka ke Italia, dan mereka itu bertumbuh dalam kasih yang hebat di biara mereka. Sehingga tahun 2004 pun mereka ke sini, dia umur baru berapa? 2004 umur berapa ini? Gitu. Dia sudah bisa jadi Kiko. Ya, sudah jadi pimpinan para suster di Bertlau. Ini peralihan dari orang barat ke orang kita ini ketika dia usia muda. Itu kan tantangannya tidak mudah. Tapi Tuhan itu baik kepadamu, memberikan kepadamu kebijaksanaan yang hebat. Dan kiranya itulah seperti dialami oleh Maria dalam bacaan Injil. Rahmat panggilan dan segala hal yang menyertainya, atau panggilan Tuhan dengan segala rahmat yang menyertainya, yang menyapa kita itu memang sebagian besar Bapak Mama di luar dari kemampuan kita manusia untuk mengerti. Romo Silu yang hebat itu kamu kira waktu dia sebenarnya, waktu dia frater, dia itu yakin sekali bahwa dia jadi pastor nantinya kan? Mungkin tidak juga. Ada caranya maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju. Dia jadi imam. Kerjanya Tuhan itu begitu. Maka lagu Maria tadi itu hebat sekali. Berhadapan dengan rahmat Tuhan yang panggil dia yang masih remaja. Dari kata sekian banyak remaja di kampungnya dan di Gorong Langit ini, dari sekian banyak perempuan-perempuan Yahudi yang berharap juga bahwa dari mereka atau dalam dirinya kiranya terpenuhi apa yang Tuhan katakan, bahwa suatu ketika akan datang dari keturunan Daud seorang yang hebat. Maria tidak pernah harap juga. Maria tidak harap. Lalu Tuhan menyapa dia. Ini yang kecil ini. Benar Suster Germana, memang begitulah Bapak Mama. Orang-orang terpanggil seperti Anda Bapak Mama, semuanya kita ini sama. Makin kita menyadari bahwa kita ini kecil, ternyata rahmat